Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Hafiz dengan NPM 2001060006. Perkenalkan, nama saya Aini Matu Zuhro dengan NPM 2001060007. Perkenalkan, nama saya Amelia Nurjana, NPM 2001060016. Di sini saya sebagai moderator. Perkenalkan, saya Alvini Damayanti, NPM 2001060011 sebagai pembawa materi. Nama Ariza Zahara, NPM 2106020 sebagai pembawa materi. Perkenalkan, nama saya Cetur Sulapurna Heti dengan NPM 200106033. Di sini saya sebagai pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Ibu Ina Saputri, SSIM Biomed selaku dosen pengampu fitokimia. Di sini kami dari kelompok 1 Farmasi A akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu yang berjudul polifenol. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami, yaitu ada Ahmad Nur Hafiz, Aini Matu Zuhro, Alvina Damayanti, Bella Afriana, saya sendiri Amelia Nurjana, Arija Azhara, Ayu Dahyani, dan Catur Susilo Kurniahati. Baik, langsung saja pokok pembahasan yang akan kami bahas yaitu ada definisi, penyarian, polaritas, dan identifikasi. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Aini Matu Zuhro. Baik, definisi polifenol. Polifenol adalah kelompok zat kimia yang ditemukan pada tumbuhan. Zat ini memiliki tanda khas, yakni memiliki banyak gugus fenol dalam molekulnya. Fenol sendiri merupakan struktur terbentuk dari benzena tersubstitusi dengan gugus OH. Dan gugus OH yang terkandung merupakan aktivator yang kuat dalam reaksi substitusi aromatik elektrofilik. Polifenol dapat ditemukan pada kacang-kacangan, teh hijau, teh putih, anggur merah, minyak zaitun, dan turunannya, coklat hitam, dan delima. Kadar polifenol yang lebih tinggi dapat ditemukan pada kulit buah seperti pada anggur, apel, dan jeruk. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Bella Afriana. Kepadanya dipersilahkan. Polaritas sering diartikan sebagai adanya pemisahan kutub bermuatan positif dan negatif dari suatu molekul sebagai akibat terbentuknya konfigurasi tertentu dari atom-atom penyusunnya. Dengan demikian, molekul tersebut dapat tertarik oleh molekul lain yang juga mempunyai polaritas yang kurang lebih sama. Besarnya polaritas dari suatu pelarut proporsional dengan besarnya kapasitas dielektriknya. Konstanta dielektrik merupakan salah satu ukuran kepolaran pelarut yang mengukur kemampuan pelarut untuk menyaring daya tarik elektrik antara isi yang berbeda. Derajat polaritas tergantung pada tetapan dielektrik. Makin besar tetapan dielektrik, semakin polar pelarut tersebut. Pelarut yang bersifat polar adalah metanol, aseton, air, atau etanol. Pemilihan pelarut bertujuan untuk memperoleh pelarut terbaik, yaitu pelarut yang dapat mengekstrak golongan senyawa polifenol. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ahmad Nur Hafiz. Kepadanya dipersilahkan. Baik, penyarian atau ekstraksi. Penyarian atau ekstrasi. Penyarian atau ekstrasi merupakan proses pemisahan senyawa dari matriks atau simplicia dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Proses ekstrasi dalam analisis fitokimia sangatlah penting karena sejak tahap awal hingga akhir menggunakan proses ekstrasi, termasuk fraksinasi dan pemurnian. Metode ekstrasi yang digunakan tergantung pada jenis, sifat fisika, dan sifat kimia kandungan senyawa
yang akan diekstraksi. Ekstraksi dilakukan dengan cara dingin dan panas. Metode penyarian dan dengan cara dingin dan panas. Di sini ada dua metode, maserasi dan perkolasi. Maserasi, penyarian zat aktif yang dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari yang sesuai selama 3 hari pada temperatur kamar terlindung dari cahaya. Cairan penyari akan masuk ke dalam sel melewati dinding sel. Baik, di sini teman-teman bisa lihat ada contoh gambar dari proses maserasi. Lalu tahap penyarian dengan maserasi. Yang pertama ada penyiapan bahan. Bahan baku yang digunakan yaitu kulit dari biji kakao atau biasa disebut dengan kulit coklat yang telah melalui proses fermentasi yang berlangsung selama 4-5 hari dan proses penyarian pada suhu 115 derajat Celcius dengan waktu penyangrean selama 120 menit atau 2 jam untuk satu kali proses penyangrean. Kulit biji kakao kemudian dihaluskan dengan cara di blender. Setelah itu diayak dengan menggunakan ayakan nomor 60 mesh. Lalu tahapan selanjutnya yaitu ekstraksi. Bubuk kulit biji kakao ditimbang masing-masing 30 gram. Ditambahkan pelarut sesuai dengan perlakuan jenis pelarut, yaitu ada metanol 90%, etanol 96%, dan aseton 90% dengan perbandingan bahan dan pelarut yaitu 1:10. Selanjutnya tahapannya yaitu selanjutnya dimaserasi sesuai dengan perlakuan waktu maserasi, yaitu ada 24 jam, 36 jam, dan 48 jam. Selama proses maserasi dilakukan, proses pengadukan setiap 6 jam sekali selama 5 menit. Proses maserasi dilakukan dalam kondisi botol gelap, tertutup rapat pada suhu ruangan yaitu pada suhu 28-29 derajat Celcius. Setelah maserasi, larutan disaring kemudian difiltrat yang diperoleh diuapkan dengan vakum rotary evaporator. Ekstrak kental yang diperoleh ditimbang untuk dihitung rendemen ekstraknya, kemudian ditempatkan di botol gelap. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Catur Susilo Kurniaheti. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, perkolasi. Penyaringan zat aktif dilakukan dengan cara serbuk simplisia dimerasi selama 3 jam. Kemudian simplisia dipindahkan ke dalam bejana silinder yang bagian bawahnya diberi sekat berpori. Cairan penyari dialirkan dari ke atas ke bawah melalui simplisia tersebut. Cairan penyari akan melarutkan zat aktif dengan salsa simplisia yang dilalui sampai keadaan jenuh. Kemudian tahap penyarian perkolasi. Yang pertama, bahan baku yang digunakan yaitu kulit buah naga merah sebanyak 50 gram serbuk kulit buah naga merah yang sebelumnya telah melewati proses perendaman kurang lebih 3 jam. Dimasukkan ke dalam perkalator yang sudah dilengkapi dengan kapa untuk menahan serbuk simplisia. Tuang pelarut etanol 70% secara perlahan sampai merendam seluruh massa. Kemudian didiamkan di dalam keadaan tertutup selama 24 jam. Setelah itu, keran perkalator dibuka sedikit, pelarut menetes dengan kecepatan 1 mili per menit. Perkolat kemudian dipindahkan ke dalam bejana, ditutup dan dibiarkan selama 2 hari di tempat sejuk. Sering perkolah dan evaporasi hingga didapat ekstrak kental. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ayu Dahyani. Kepadanya dipersilakan. Kemudian ada metode penyaringan cara panas. Di sini ada beberapa metode. Yang pertama ada metode reflux, kemudian metode infudasi, lalu ada metode dekokta, metode soklet, dan yang terakhir metode destilasi uap. Yang pertama itu ada metode reflux, di mana penarikan komponen kimia yang dilakukan dengan cara sampel dimasukkan ke dalam labu alas bulat bersama-sama dengan cairan penyari lalu dipanaskan. Kemudian uap-uap cairan penyari terkondensasi pada kondensor bola menjadi molekul-molekul cairan penyari yang akan turun kembali menuju labu alas bulat. Kemudian akan menyari kembali sampel yang berada pada labu alas bulat. Demikian seterusnya berlangsung secara berkesinambungan sampai penyarian sempurna. Penggantian pelarut dilakukan sebanyak 3 kali setiap 3-4 jam. Yang kedua ada metode infudasi, di mana infudasi adalah ekstraksi dengan pelarut air pada temperatur 96-98% selama waktu 15-20 menit di penangas air berupa bejana infus tercelup dalam penangas air mendidih. Kemudian digesti adalah maserasi kinetik, yaitu dengan pengadukan kontinu pada temperatur yang lebih tinggi dari temperatur kamar. Secara umum dilakukan pada temperatur 40-50%. Yang terakhir yang ketiga ada metode dekokta, di mana dekokta adalah metode ekstraksi dengan pelarut air pada temperatur penangas air. Bejana infus tercelup dalam penangas air mendidih. Temperatur sampai titik didih air. Ekstraksi berlangsung selama waktu tertentu atau waktu lebih lama daripada waktu ekstraksi infus. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alvina Damayanti. Padanya dipersilahkan. Yang selanjutnya adalah metode destilasi uap. Penyarian minyak menguap dengan cara simplisia dan air ditempatkan dalam labu berbeda. Kemudian air dipanaskan dan akan menguap. Uap air akan masuk ke dalam labu sampel sambil mengekstraksi minyak menguap yang terdapat dalam simplisia. Kemudian uap air dan minyak menguap yang telah terekstraksi menuju kondensor dan akan terkondensasi. Lalu akan melewati pipa alonga. Campuran air dan minyak menguap akan masuk ke dalam corong pisah dan kemudian akan memisah antara air dan minyak atsiri. Dapat dilihat pada gambar untuk metode destilasi uapnya. Yang selanjutnya contoh tahap penyarian destilasi uap. Yang pertama penyiapan bahan. Bagian tanaman selain akar dari E. supina dikeringkan pada suhu ruang selama 5 hari. Kemudian dilanjutkan pengeringan dengan oven pada suhu 40 derajat Celcius selama 5 jam. Sampel kering dihancurkan menggunakan blender untuk memperluas bidang permukaan dan menyeragamkan ukuran. Yang selanjutnya adalah ekstraksi. Ekstraksi dilakukan dengan metode ultrasonikasi dan reflux pada suhu 75 derajat selama 4 jam, di mana setiap perlakuan menggunakan 20 gram sampel kering pada 200 ml pelarut. Selanjutnya, pengujian dengan metode reflux dilakukan dengan pelarut MiOH. Ekstrak dalam bentuk solid diperoleh dengan mengevaporasikan ekstrak cair yang telah disaring dengan kertas saring. Yang selanjutnya adalah soklet. Dengan alat soklet merupakan ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru. Umumnya dilakukan menggunakan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi
konstan dengan adanya pendingin balik atau kondensor. Untuk alat ekstraksi coklat dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ariza Azhara. Padanya disilahkan. Yang selanjutnya ada identifikasi polifenol. Identifikasi kandungan total polifenol ditentukan dengan metode Volin, Kiekulti dengan asam galat sebagai standar. Penentuan kandungan polifenol dengan metode Volin, Kiekulti dilakukan berdasarkan kemampuan reagen Volin, Kiekulti mengoksidasi hidroksil OH- dari senyawa golongan fenol. Lanjutannya, analisis kandungan total polifenol dilakukan dengan menggunakan spektrofotometri UV dan VICE pada panjang gelombang maksimum yaitu 751 nm. Hasil perubahan warna yang terjadi yaitu berwarna biru pekat. Analisis kandungan total polifenol dilakukan dengan menggunakan KLT. Pelarut yang digunakan dalam penelitian ini adalah etil asetat. Etil asetat merupakan pelarut yang baik digunakan untuk ekstraksi karena dapat dengan mudah diuapkan, tidak higroskopis, dan memiliki toksisitas rendah. Hasil identifikasi polifenol ekstrak etil asetat menunjukkan warna hijau kehitaman. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Kemudian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.